Kami dari kelompok Genzi. Kami dari kelas K01 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima. Jadi kita berada di Cafe Selarasa. Kebetulan Cafe Selarasa ini punya teman kita sendiri yang bernama Mita. Jadi kita akan mewawancarai teman kita sendiri ini, gimana sih usaha dia Jadi kita akan mewawancarai teman kita sendiri, gimana sih cara dia buka usaha kafe ini tersebut. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, sejak kapan kafe ini didirikan dan nama Selarasa itu terinspirasi dari mana sih? Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Laili. Kafe ini dibangun sejak tahun 2025, tepatnya di tanggal 24 Mei. Dan saya sendiri nggak tahu pastinya nama Selarasa itu dapat dari mana, cuman kata mama saya ya. Kata mama saya itu, makanya Selarasa karena di antara tengah-tengah rasa santi dan tang. Makanya Selarasa. Oh, bagus. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Kenapa sih kamu kepikiran buka kafe dari sekian banyaknya jenis usaha yang lain? Jadi pertamanya tuh kan saya lulus SMA tahun 2025 ya. Dan emang basic saya dari SD, saya tuh suka memasak. Nah, dan kata mama saya, masakan saya enak. Gak tau ya. Jadinya saya berencana pas dari SMA saya tuh ingin membuka kafe ini. Dan kesampaiannya pas lulus SMA, saya buka kafe ini. Cara awal kamu promosiin kafe ini gimana? Pertama jujur saya nggak promosi sekitar 3 bulanan bangun kafe, saya nggak ada promosi sama sekali. Teman-teman saya aja yang datang ke sini nggak ada orang lain sama sekali. Tapi saya suntuk karena yang datang teman-teman saya aja, jadinya saya tuh beralih ke TikTok. Saya membuat video kayak sinematik, video-video promosiin menu-menu kita rame, jadinya yang datang ke sini pun ikutan rame. Sempat viral waktu itu juga di TikTok, makanya rame. Terus apa sih menu bestseller di kafe ini yang paling banyak diminati oleh pelanggan? Yang paling banyak diminati oleh pelanggan kalau dari minuman ya, minuman tuh pertama yang milkshake-nya tuh avocado, paling bestseller. Kemudian kalau dari kopinya tuh butterscotch. Dan minuman biasanya tuh lemon tea paling sering orang beli, mungkin karena basic orang-orang tua, dari anak muda orang tua semuanya pilihnya lemon tea. Dan kalau makanan ringannya yang bestseller banyak sih, semuanya termasuk banyak yang beli karena mungkin anak-anak muda kan carinya kafe-kafe kan makanan ringan ya. Nah, mulai dari udang rambutan kita bestseller banget, sama pangsit, sama tahu cabai garam. Kalau dari makanan beratnya ayam teriyaki, ayam kampung gorengnya juga bestseller. Itu aja sih, sama nasi goreng seafood sama nasi goreng bakso. Gimana cara kamu ngatasin omset yang naik turun karena nggak setiap hari kan pelanggan datang nongkrong ya? Oke. Jadi saya cara ngatasinnya yang nggak gimana-gimana sih. Kan emang dasarnya ya, apalagi kita kan di kota kecil. Nggak semua orang tuh nongkrong setiap hari memang. Tapi kita emang udah sediakan. Kalau menu kita nggak stok banyak-banyak di hari di tanggal tua. Intinya, iya, yang weekend. Kalau weekend kita stoknya langsung banyak. Karena apa? Kita mengurangi kerugian, terutama ya. Kalau dari segi minuman sih kita tetap segitu-segitu aja karena nggak bisa basi. Saya nggak ada yang gimana-gimana sih caranya, cuman itu aja yang bisa saya juga. Nah, tapi kan di hari weekday itu rata-rata kafe dan beberapa tempat di Bima ini pasti bakal rame karena orang-orang kantor pada libur dan anak sekolah libur. Omset yang kamu dapatin di weekend dan di weekday itu perbedaannya gimana? Jauh atau sama aja?
Balik lagi ya, perbedaannya nggak jauh beda, tergantung lagi ini apa namanya tanggal. Balik lagi ke tanggal kalau pakai kayak gini. Kalau akhir bulan dia cenderung sepi karena weekday maupun weekend sama aja. Kalau Tanggal tua. iya, kalau tanggal tua. Tapi kita bicara tanggal muda aja ya. Kalau weekend kalau weekend tanggal muda tuh biasanya saya tuh omsetnya lumayan tinggi. Tapi kalau weekday lumayan sih perbandingannya, kayak weekend kan banyak tuh yang libur. Jadinya kadang-kadang saya bisa nyampe 2 juta, kadang-kadang 1,5 juga dapat. Tapi kalau weekday di bawah 1 juta sih kadang-kadang. 1, 2, 3. Sebelum kita closing, ada nggak saran dari Mita untuk teman-teman kita yang mau buka usaha? Saran dari saya, jangan kalau mau buka usaha pelan. 2 hours later. Oke, saran dari saya, terutama yang mau buka kafe, menurut saya jangan mikirin dulu estetiknya, jangan mikirin yang lain-lainnya dulu. Kita pikirin dulu omset kita dari mana, terus gimana cara manage keuangannya harus benar, dan paling pertama yaitu fasilitasnya harus terpenuhi dulu. Dan kita jangan terjun langsung ke pasar, kita harus cobain dulu di orang-orang sekitar kita, baru kita mulai untuk umum, biar kita nggak salah langkah. Makasih ya Mita. Kita Sudah meluangkan waktunya. demikian wawancara yang telah kami lakukan di Cafe Selarasa. Kami mendapatkan banyak informasi dan pengalaman baru mengenai pekerjaan di kafe, terutama tentang tanggung jawab, pelayanan, serta kerjasama tim. Dan tak lupa juga kita mengucapkan kepada teman kita sendiri, yaitu Mita, yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman. Semoga hasil wawancara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah guys. that I can.